Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini bersama saya Tegar Ramadan Soling dari kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 22 Jakarta. Di kesempatan kali ini aku mau membahas salah satu kerajaan yang berpengaruh di kebudayaan masa Hindu-Buddha yang bernama Kerajaan Majapahit. Nah, kalian pasti tahu kan kalau Kerajaan Majapahit itu adalah salah satu dari kerajaan yang berpengaruh di masa pengaruh agama Hindu-Buddha. Nah, Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kerajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa tahun 1350 sampai 1389. Nah, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, meskipun wilayahnya masih diperdebatkan. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya yang bernama Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Pupuh XIII garis XV atau Pupuh 13 sampai 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau dikenal sekarang sebagai Singapura, dan sebagian pulau Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Majapahit punya struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja punya kedudukan tertinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu: pertama, Rakrian Mahamantri Kartini, biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Yang kedua, Rakrian Mantri Ripakirakiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Yang ketiga, Dharmadiyaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dan yang terakhir adalah Dharma Upapati, para pejabat keagamaan. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter pertama terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu uang tembaga impor dari Cina. Tao Ichi yang ditulis sekitar 1350 Masehi menyebutkan tentang kekayaan dan kemakmuran Jawa pada masa itu. Beliau mengatakan, ladang-ladang di Jawa kaya dan tanahnya rata dan berair baik.
Maka dari itu gandum dan beras melimpah 2 kali lipat di negara lain. Orang-orang tak mencuri, dan apa yang dijatuhkan di jalan tidak diambil. Pepatah umum pernah bilang, Jawa yang makmur berarti negara ini. Pria dan wanita menutup kepala mereka dengan menggunakan pakaian panjang. Pada zaman Majapahit ditulis berbagai kakawin atau puisi berbahasa Jawa kuno seperti Negara Kertagama, prosa seperti Pararaton, dan juga muncul berbagai cerita kembangan atau karangan atau juga bisa disebut spin-off dari epos rakyat India dalam bentuk kidung seperti Tantu Panggelaran, Garudeya, dan Sudamala, maupun cerita lisan yang populer hingga masa kini seperti Lingkaran Cerita Panji, Kisah Sri Tanjung, dan Kisah Bubuksa dan Gagang Haking. Berbagai ukiran batu candi dari masa ini banyak mengabadikan fragmen-fragmen di cerita-cerita tersebut. Negara Kertagama yang menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar setiap hari pertama bulan Caitra atau bulan Maret hingga April, ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar weti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis, yaitu pertama, keraton, termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya. Yang kedua, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dipakai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja. Serta terakhir adalah wilayah-wilayah taklukan dari Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur mulai melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan takhta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara, Sumatera, dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya hingga nanti munculnya Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam yang bernama Kesultanan Malaka mulai muncul di bagian barat Nusantara. Dibagi dan berarti kemahajarajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebanyakan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan menyebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya satu persatu mulai melepaskan diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang didapatkan di sini dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Tegar Ramadan Soling dari kelas 10 IPA 3 dari SMA Negeri 22 Jakarta mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.